Akan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Saya membuka ruang kesaksian, barangkali ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada yang mau bersaksi, Bapak-bapak? Oh, siapa yang ditambahkan 1 tahun kemarin usianya? Bersaksi buat Tuhan. Shalom. Saya mulai dulu aja, mungkin nanti berikutnya Bapak teman-teman yang di sini yang melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Ogi, saya teman sepelayanan dari Pak Rizky. Kalau kami menyebutnya Pak Pendeta Rizky. Kalau di sini disebut apa beliaunya? Ya, beliau gembala sidang, saya wakilnya beliau. Puji Tuhan, hari ini ada kesempatan untuk kami melayani di sini atas nama gereja kami GKKI Gideon Generation. Nama saya Ogi Raharjo. Saya tinggal di Menganti, Gresik. Gereja kami ada di Kelampis, di Jalan Kelampis, Jaya, Surabaya. Saya mau bersaksi tentang pelayanan yang saya kerjakan selama ini, yaitu saya selama ini memang satu gereja dengan Pak Rizky, tapi saya punya pelayanan khusus, yaitu melalui media sosial. Saya melayani Tuhan, anak-anak Tuhan melalui Facebook, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Dan saya cari jiwa dari situ. Satu kali beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2017, saya menuliskan firman Tuhan di Facebook. Saya menuliskan renungan firman Tuhan di Facebook. Di situ biasanya saya setelah menuliskan renungan firman Tuhan, saya tuliskan juga kalau ada yang butuh didoakan, hubungi nomor saya. Dan tidak terduga, satu orang yang menghubungi saya adalah seorang yang statusnya seperti Anda di tempat ini, seorang tahanan di mana? Di LP Madiun. Dan dia sharing cerita bahwa dia keluarganya yang ditinggalkan, istri dan anaknya sedang mau diusir atau harus pindah dari kontrakan karena kontrakannya habis, dan dia tidak berdaya. Dia ada di dalam LP, di dalam lembaga pemasyarakatan Kota Madiun, dan dia minta dukungan doa. Ya, saya doakan supaya Tuhan memberikan pertolongan bagi keluarga yang ada di Kota Solo. Dia kan asalnya dari Solo. Dan satu kali, karena sering dia SMS saya, dia sering SMS saya kalau sore, dia SMS saya atau siang-siang kayak gini. Dan satu kali kesempatan dia berkata kepada saya, Pak, bisa enggak saya dikunjungi? Saya kepingin ada yang mengunjungi saya. Dia tidak pernah dikunjungi, istrinya di Solo, dia di Madiun, tapi kalau mengunjungi dia tentu harus berkorban biaya yang tidak sedikit. Dan saya berkata, siap, saya kunjungi. Saya belum pernah kenal orang ini loh, cuma tahu di Facebook dan lewat HP saja. Dan kemudian saya berkata, saya siap untuk kunjungi. Terus dia berkata, Pak, kalau kunjungi saya, minta tolong bawakan saya celana pendek, Pak. Saya sudah tidak punya celana pendek. Oke, siap. Saya berangkat ke Kota Madiun, naik motor, hanya untuk mengunjungi teman baru saya ini. Saya dari Surabaya ke Madiun. Saya nggak kenal wajahnya. Jadi ketika saya menghadap petugas pertama jaga, saya berbekal nama. Saya bilang Sarjito dari Solo. Saya bilang mengunjungi Sarjito, dan orang bilang dari Solo. Iya. Terus ditunjukkan di database di layar kayak TV yang tadi menampilkan lagu-lagu itu, ada di depan itu ada semacam TV atau layar komputer gitu. Ada layar ditunjukkan. Database-nya keluar. Ini orangnya. Ya, saya kan nggak tahu wajahnya. Cuma di situ ada nama dan alamat Sarjito Surakarta, dan
Oh ya, saya iyakan saja. Saya berdoa, Tuhan tolong saya jalan dengan iman pelayanan saya. Karena pelayanan saya bukan seperti ini. Satu gereja datangi melayani ibadah di Madiun, di LP Madiun, enggak. Saya pribadi, saya bergerak oleh tuntunan Tuhan. Sebelum ke LP Madiun, saya mampir ke pasar besar kota Madiun. Saya beli celana 2. Saya nggak mau ngasih bekas, saya beli baru 2. Saya terus masuk, digeledahi kan karena kresek, nggak masalah, aman. Oh ya, celana. Sampai diminta di ruang tunggu. Masuk ruang tunggu, saya berdoa, Tuhan, yang mana orangnya? Ya memang tadi ada foto, tapi kalau ada orang yang saya tunjuk itu dia, berarti benar. Saya nunggu 5 menit, ada orang tolak. Saya bilang, Pak Sarjito ya? Iya. Ya, singkat cerita kami ketemu terus ngobrol. Dia rupanya katanya dia kasus salah sasaran narkoba. Jadi dia itu supir mobil sewaan, dan orang yang nyewa dia ternyata adalah pelaku narkoba. Dan dia menganggap dia salah sasaran. Orang yang nyewa dia melarikan diri. Dan ketika ngobrol ternyata dia cerita bahwa di LP Madiun sama seperti di sini. Setiap hari ada ibadah, setiap hari ada memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terima firman Tuhan. Dan saya berjanji untuk membantu istrinya, artinya mungkin ya seadanya yang saya bisa. Tapi sebelum pulang saya mendoakan, dan sebelum mendoakan saya berkata begini. Setelah mendoakan saya berkata begini, Pak, Anda di sini terima banyak makanan rohani. Setiap hari ada yang melayani ibadah, ganti-ganti gereja di Madiun, dari Surabaya juga ada. Tapi tantangannya, Pak, itu bukan di sini. Anda di sini bertumbuh rohaninya. Anda sebelumnya di luar nggak kenal Tuhan Yesus, kenal Tuhan Yesus hanya sepintas-sepintas. Di sini iman Anda bertumbuh. Dan tantangannya adalah ketika di luar, Anda tidak lagi menerima masukan rohani, makanan rohani seperti di sini. Di sini kan setiap hari, setiap saat terima firman Tuhan. Di luar kan tidak. Tantangannya justru Anda ketika di luar nanti. Pesan saya, pertahankan iman Anda di dalam Tuhan Yesus. Sekalipun di luar nanti tidak mendapatkan suplai makanan rohani seperti di dalam sini yang ibadah terus. Pertahankan iman. Dan dia berjanji, iya Pak, saya akan terus mempertahankan iman saya pada Tuhan Yesus. Demikian juga buat teman-teman di sini, sharing saya, pesan saya, kuatkan iman Anda di dalam sini. Luruskan jalanmu di dalam Kristus. Dan ketika satu kali Anda keluar, semua makanan rohani yang Anda terima setiap kali ibadah di sini, jadikan itu kekuatan dalam melangkah hari demi hari, menghadapi tantangan kehidupan yang tidak mudah. Di dalam ini memang sulit situasinya, di luar nanti juga tambah sulit. Tapi percayalah, di dalam Tuhan Yesus kita akan menemukan jalan, kebenaran, kehidupan, kemenangan, dan kekuatan berjalan bersama dengan Dia. Sebab tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kehidupan keseharian kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan semua memberkati. Ada yang mau menyambung kesaksian dari bapak-bapak? Haleluya. Mari, kalau tidak ada, kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita memang gak pernah menyangka ya. Kadang Tuhan itu memberikan surprise di dalam kehidupan kita.